Mister, Yes, Mister. please. Sorry, can I introduce myself because I haven't been called Oh, yet? but your name there is Nehemia Simanjuntak. I haven't Yes. called your name yet. Yes, please. Okay. Uh, um, First of all, I'm so sorry, Mister, if I turn off my camera because my bad signal, but I will keep trying on camera soon. Yeah. Hello everyone. My name is Nehemia Simanjuntak, and you can simply just call me Mia. And I'm from Banten, Serang. And why I want to join this class because I just want to improve my TOEFL score. Just that's it. Oh, okay. I'm sorry, I'm missing your name. Yeah, Yeah, I didn't it's mean okay. to. Thank you for introducing yourself. If later you get difficulty, please let me know. Yeah. Okay, thank you. I would appreciate that you can interrupt me to get your introductions. Terima kasih ya, karena saya tadi kelupaan sepertinya menyebut namanya Nehemia. Oke, It's okay. ada di sini. Good, thank you ya, Miss Nehemia. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Begini konsep kita belajar. The first, I will explain you related to fundamentals of the TOEFL. Akan aku jelaskan fundamentalnya teman-teman tentang TOEFL. Apa sih TOEFL? Terus kemudian kenapa begini begitunya tentang di TOEFL ini. Baru nanti setelah itu kita akan menentukan what skill will you study at first. Terus kemudian teman-teman pengen bagaimana konsep belajarnya begitu ya. Kita mulai. I will share your screen a moment. Can you see my screen? No, No, yeah. sir. Not yet. Not yet, is it? Okay, man. Is that something? Wait. Now, can you? Bisa ya? Yes. Yes. Good. Nah, teman-teman, let's start from the TOEFL itself. Kita mulai dari TOEFL. What is TOEFL? Test of English for Foreign Language, ya. Jadi tes TOEFL ini adalah tes kemampuan bahasa untuk orang yang negaranya tidak berbahasa Inggris. Ya, the preference is American English. Jadi yang dimaksud TOEFL ini asalnya dari Amerika, ditujukan untuk menguji kemampuan orang yang tidak berbahasa Inggris. It's created by ETS. Yang bikin TOEFL namanya ETS, Educational Testing Services. ETS ini tidak hanya punya TOEFL, ada GMRT and so on ya. Jadi punya banyak pengetesan-pengetesan untuk kemampuan akademik begitu. Why they created TOEFL? Kenapa mereka menciptakan TOEFL? Because at the first time in academic purposes, there are so many foreigners that want to study in America. Jadi di awal-awal dulu banyak banget orang yang pengen belajar bahasa Inggris tuh, belajar di Amerika, bukan belajar bahasa Inggris. Nah, basically American university or American schools, they don't know are they capable or not. Apakah yang daftar orang asing ini nih dulu ya awal-awal bisa nggak yang ngikutin perkuliahan di Amerika? Emang dia bahasa Inggrisnya mampu dan lain sebagainya begitu. Banyak yang keterima terus kemudian akhirnya nggak mampu karena bahasanya nggak mampu. Makanya ITS took it as the opportunity to create the English Province Test. Makanya ITS mengambil kesempatan ini untuk menciptakan yang namanya TOEFL. Untuk menguji sebelum daftar kampus, lu tes dulu deh TOEFL. Supaya kampus tahu bahwa kamu mampu mengikuti perkuliahan. That's the purpose. Itu adalah tujuannya. Later on, this TOEFL is also used in non-academic purpose. Jadi terus kemudian seiring berkembangnya waktu, as time goes by, TOEFL ini diperuntukkan bukan hanya untuk akademik, banyak juga yang non akademik pakai TOEFL juga begitu.
kayak lamar kerja dan lain sebagainya pakai TOEFL. Nah, terus kemudian at the first time TOEFL dikeluarkan itu namanya adalah TOEFL Paper Based Test. Pertama sekali TOEFL dikeluarkan itu namanya Paper Based Test. Tes TOEFL yang diujikan menggunakan kertas. Ya, digunakan menggunakan kertas. Kenapa? Because at that time that's only one the possible things. Pada saat itu ya baru paper ini yang memungkinkan. After that, the development of technology and so on, it's created CBT. Nah, seiring berjalannya teknologi, maka bergerak menuju computer based test. Jadi tesnya berdasarkan komputer. Yang sebelumnya semuanya di kertas menjadi tidak ada kertas dengan komputer. Kita kerjakan lewat komputer. Nah, kalau di paper based test, the audio played ya, kalau di paper based test itu biasanya audionya diputar pakai kaset begitu. Terus kemudian kita dengarkan, kita jawab di kertas. Nah, kalau di komputer audionya played, tapi udah banyak yang menggunakan komputer langsung, punya headphone masing-masing, reading langsung di komputer, listening langsung di komputer, and so on. That's on CBT. Nah, the latest one as it, ya, jadi programnya itu tadi ditaruh di komputer, di play pada saat orang tes. Terus kemudian the operator is in lab. Operatornya adalah laboratorium, ya, laboratorium bahasa begitu. Seiring berkembangnya teknologi lagi menjadi IBT, is Internet Based Test. Jadi soalnya seperti ada di dalam komputer juga tentu atau laptop, tapi semuanya terkoneksi oleh internet. Kalau yang CBT, if you want to renew the exercise or the test, you have to install it to your computer. Jadi kalau yang komputer, jadi kalau lab bahasa gitu ya, mau tes TOEFL-nya ini udah digunakan berkali-kali, mau ganti lah gitu. Harus beli tesnya lagi, dapat CD-nya, diinstal di laptop atau di PC-nya begitu, baru nanti bisa digunakan tes jenis baru. Kalau internet based test sudah nggak perlu itu lagi. All based on internet, semuanya sudah tinggal diakses lewat internet saja begitu. Nah, is there any difference of those three selain cara ngambilnya? Dari perbedaan tiga ini, ada nggak cara yang membuat beda selain cara alatnya gitu? Ada. On paper based test and computer based test, di dalam computer based test dan paper based test, itu ujiannya adalah listening, structure, ya structure ini bagian grammar itu ya, and written expression, and yang terakhir adalah reading. Sesinya ada 3 ini yang wajib. Loh, emang ada yang nggak wajib gitu ya? Emang ada yang nggak wajib? Emang ada yang it's not compulsory atau tidak harus diambil? Ada, namanya adalah TWE. Test Written English. Tes menulis esai dalam bahasa Inggris. Itu di tes TOEFL PPT dan CBT. Oke. Nah, di TWE ini boleh diambil, boleh nggak masalah. Ya. Kalau nggak diambil, nggak masalah. Diambil, nggak apa-apa. Begitu. Nah, kalau IBT ada listening, ada reading, ya. Terus kemudian ada speaking and writing. Skillnya udah beda ya. IBT itu ada listening, reading, speaking, and writing. Yang TWE tadi menjadi penting di sini, harus diambil writing. Nah, structure nggak ada, diganti speaking. Like that. Why? Kenapa? Karena ekspektasinya structure itu langsung diaplikasikan dalam menulis. Gitu, ya, that things. Ini komposisi soalnya sama seperti IELTS, listening, reading, speaking, writing. That's the latest one. Oke, ngomongin harga di kurs dolar ini sekitaran 550 sampai dengan 700. Depends on, ya bukan hanya 700, bisa saja 800 atau 900. Depends on dollar currency at the time.
Ya, jadi harga 550 sampai 800 ini tergantung dolar. Ya, tergantung harga dolarnya berapa pada waktu teman-teman tes. Nah, kalau IBT it's around 3 to 3.7 atau tergantung harga dolar million. Nah, kalau yang IBT itu 3 sampai 3,7 juta. 3,7 juta. Itu berdasarkan kurs dolar juga ya. Dolarnya tinggal harga berapa pada saat itu, begitu. Nah, pertanyaannya adalah I got the requirement is ITP ya. Aku ada tes TOEFL tapi syaratnya itu ITP. Apa itu ITP tes gitu ya. Ini kan pertanyaannya. ITP. It's not IBT ya, but ITP. ITP itu teman-teman, jadi gini, si ITS kan di Amerika. Ketika dia mau masuk ke Indonesia, dia mau masuk ke Malaysia, they want to get involved in other business, other countries, di bisnis negara yang lainnya. Tes TOEFL ini yang ITS tadi sebagai perusahaan, dia membuka franchise. Franchise-nya siapa? Lembaga-lembaga pendidikan. It can be university, it can be LPK, it can be school or anything. Boleh sekolah, boleh LPK, boleh universitas. Mereka membeli lisensi tes TOEFL. Terus tes TOEFL itu dijual oleh universitas, LPK atau school tersebut. Begitu. Nah, nanti tes TOEFL-nya di kampus atau di LPK atau di sekolah mereka dengan ACC dari ITS, tapi pelaksanaannya di UNIF ini. Atau di LPK atau di school. Seperti di English Fit yang online test, yang international test, begitu. Itu juga sama namanya ITS juga, resmi juga, tapi ITP. Oke. Nah, itu yang disebut dengan ITP. Kenapa ITP? Institutional Testing Program. Institutional Testing Program artinya tes TOEFL yang diperuntukkan oleh institusi tertentu. Oh, universitasku nih, seandainya universitasku, oh aku dari UI nih, di UI juga ada TOEFL. Nah, TOEFL-nya UI itu disebut dengan TOEFL ITP. Karena yang bikin TOEFL bukan si UI, tapi yang bikin TOEFL adalah ITS, tapi si UI beli ke ITS, disebut dengan TOEFL ITP. Begitu ya. That's things. Mana yang harus kamu pilih tesnya? Tergantung, based on your requirements. Tergantung kamu butuh requirements-nya apa. Oh, ditanya, TOEFL-nya ITP nih, ITP yang resmi ITS atau boleh dari lembaga gitu. Kalau boleh dari lembaga, banyak yang harganya teman-teman boleh pilih. Oh, harus PBT, harus CBT. Convene to your institutions. What kind of TOEFL that you have to take? TOEFL yang mana yang teman-teman harus ambil ketika dapat persyaratan. Oh, seandainya aku mau daftar beasiswa nih, ditanya TOEFL-nya yang mana nih yang harus gue ambil gitu ya. Di daftar kerja, TOEFL-nya harus berapa dan dari mana? Itu TOEFL teman-teman tanya begitu ya, that things. Itu terkait dengan TOEFL. Nah, what we are concerning, apa yang akan kita pelajari? Kita pelajari yang di sini. Ya, karena ekspektasinya teman-teman tahu skornya mencapai 600, berarti di sini. Ya, skornya ini kan antara 320 sampai 627. Nah, kalau di sini skornya adalah belasan. Ya, di sini skornya if not mistaken 11 sampai 100 ya, if not mistaken. Skornya sekitaran itu. Nggak nyampe 300-an. Nah, kita akan belajar di sini. It means ada 3 skill ini. Oke, listening, structure, reading. That's what we are going to learn. Nah, teman-teman boleh memilih mau kita mulai mana dulu, listening, structures, and reading. But I will inform you what's the difficulty and how's the benefit. Jadi gini, reading ini yang paling mudah. Why it's easier? Kenapa lebih mudah?
karena waktunya lama dan teman-teman mengkontrol semuanya. Soalnya bisa mbok bolak-balik, bisa mbok scroll naik turunin terserah kamu soalnya itu reading. Tapi kalau listening nggak bisa. Why? Because of on listening you cannot replay the audio. Di listening kamu nggak bisa replay audionya. Maka reading dulu baru listening. Loh, kok nggak structure dulu? Listening the second. Kenapa listening dulu yang belum nggak structure dulu? Karena listening ini the time quite good. Waktunya cukup apa namanya? Kita tinggal fokus aja. Untuk menjawab kita nggak perlu berkejaran dengan waktu begitu. Jadi reading, listening, urutan kemudahannya ya. Baru yang ketiga adalah structure. Loh, kenapa kok structure ini ditaruh yang terakhir? Because there are 60 skill. Di dalam structure itu ada 60 skill. Banyak banget yang teman-teman harus pelajari dengan cepat. And you only have 20 minutes for 40 exercises. Teman-teman hanya punya 20 menit untuk 40 soal. Berarti satu soalnya 30 detik. Nah, sekarang 1, 2, 3, teman-teman pengen belajar yang mana dulu? Please write down. Nanti kita baca yang mayoritas, kita mulai. Which one do you pengen pengen pelajari dulu? 1 is reading, 2 is listening, structure is number 3. Silakan tulis di chat Zoom kamu pengen belajar mana dulu? 1, 2, atau 3? Nah, nanti kita bahas. Silakan, teman-teman. Satu, yang lainnya. 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Kayaknya menangan 1 deh ya. 3. Oh, 3 juga banyak nih yang milih 3. Kita coba deh. Bisa nggak kita polling ya? 1. Oh, ya, yang lainnya yang belum. Satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyakkan 3-nya ternyata teman-teman. Oke, so kita belajar yang structure dulu ya. Ready ya, it's okay ya. Ini negara demokrasi nih, kita ngikut keputusan KPU ya. Tadi kita udah pakai quick count. Kita udah pakai quick count. Yang kita akan mulai dulu adalah structure. But I will try to make it as easy as possible. Yang aku akan coba buat semudah yang mungkin. Jadi jangan takut. Oh, ini tadi dibilang sulit malah dipilih gitu ya. Enggak sesulit itu. Basicnya gini teman-teman. If we start from structures ya, kita mulai dari structure. Di structure itu teman-teman, yang paling penting adalah you know that ya, sentence is a part of a puzzle. Jadi yang paling penting kamu tahu bahwa
Kalimat yang diujikan kan kalimat ya. Kalimat itu tuh bagian seperti puzzle. Artinya, you cannot put it just because of the feeling, but you have to make it match. Artinya, di dalam structure itu, ya, di dalam structure, di dalam grammar itu, kamu nggak boleh pakai feeling tuh. Paling pertama hindari feeling. Biasanya kan, wah nggak cocok ini verb ing ini, nggak cocok nih pakai have ini. Enaknya kalau dipakai has atau having nih. Biasanya begitu, ya kan? Umumnya itu kita pakai feeling. Nah, itu yang teman-teman harus hindari. If you can do that, kalau teman-teman bisa lakukan itu, along the way nanti bisa kita proses pelan-pelan. Artinya, it's a puzzle. You have to make it match, not make it on your sense. Tidak boleh pakai feeling, tapi harus pakai clue. Oh, ini tandanya kayak gini, berarti pakai begitu. Nah, di structure teman-teman, kita bagi dua skillnya. Ada namanya structure itself, ya. Ada namanya written expression. Written expression. Structure itu, they want to know that you know how to complete the sentence. Di structure, teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat. Ya, melengkapi kalimat. Di written expressions, kamu diminta untuk mencari yang salah dalam kalimat. That's the difference. Dua hal yang berbeda. Nah, kalau seandainya teman-teman saat ini langsung diminta untuk mengerjakan structure, kita akan coba cek ya. Apakah teman-teman bisa benar berapa dari 5 soal ya? Kita akan cek. I will try to share the screen again. Wait a moment. Oke, kita akan coba ya saja. Somebody sleeping but snoring ya, but it's okay. Kedengeran nggak teman-teman suara berisiknya? Atau it's okay the voice? Is my voice clear or noise? Clear. Oh clear ya. Kalau it's okay ya. Kita coba mulai. Soal paling mudah di dalam structure. Kita akan tes teman-teman. Ada 20 soal. Ya. But I want to work only 5 numbers. Aku pengen pertama teman-teman kerjakan 5 soal saja. As it test, seperti asli tesnya, aku akan kasih waktu teman-teman 30 detik setiap soalnya. Ya, dari 30 detik ini nanti kita lihat 5 soal teman-teman berapa benernya. Baru nanti akan aku kasih tahu teorinya dan kita kerjakan lanjutannya apakah ngaruh atau enggak gitu ya. Maksudnya ngaruh atau tidak yang tak jelasin itu untuk teman-teman bantu ngerjain. Oke, ready ya? 5 soal. Nanti ditulis dulu di buku teman-teman masing-masing atau di catatan, baru nanti kita setelah selesai kita akan coba acak satu orang terus nanti boleh nunjuk siapapun untuk menjawab nomor berikutnya gitu. Udah the game. 20 detik teman-teman, bukan 20 detik, 30 detik setiap soalnya, and it will be 5 numbers. You don't type it on the comments, but you save it on your phone or your papers ya. Jadi nggak usah dijawab di dalam chat ataupun di komen, tapi simpen di HP ataupun di kertas teman-teman, terserah 1 sampai 5. Baru nanti kita oke. Kita mulai number 1. 30 seconds started by now.
Time is up. Number 2. Time is up. Number 3. Time is up. Number 4. Time is up. Number 5. Time is up. Waktunya habis, teman-teman. Kita balik ke nomor 1 ya. Ada 5 soal yang teman-teman udah kerjain dan kita akan coba bener nggak sih jawaban teman-teman 5 ini, dan aku nanti pengen tahu dari 5 bener berapa gitu ya. Since this is Thursday, karena hari ini hari Kamis, kita akan pilih nomor 1 yang hurufnya, namanya berawalan huruf K. Huruf K is one and only Khairun Nisa. Silakan nomor 1. What is your answer and why? Apa jawabannya dan kenapa? Jawabannya sih set up, sir. C. Iya sih. Kenapa? Because susah sih jelasin. Oke, nggak apa-apa. Coba cek dulu bener nggak ya. Nice, nomor 1 benar. Nisa, silahkan pilih siapa temanmu yang ada di Zoom ini. Kamu siapa jawab nomor 2, please. Anissa mungkin. Anissa, oke. Number 2, Anissa, please. Halo Anissa. Si, bukan. Si. Oke. Why? Kenapa? Belum baca. Oke, kita cek si, kita cek. Nice, benar. 2 soal benar nih dari secara keseluruhan ya. Nggak tahu tapi yang lain. Anissa, please choose someone to work on number 3. Majid. Siapa? Majid.
Majidun, Majid. Ya, is there Majid? Halo Majid. Yo, halo. Ya, number 3 apa jawabannya? eh B, B. 2B. Actual. Kenapa? karena kayak subjeknya belum ada deh. Oke, karena subjeknya belum ada. Kita cek. Nice, betul. Ya, wah 3 nih. Hat trick nih. Nah, nice, number 3 correct. Majid, please choose someone number 4. Nisrina, Nisrina, number 4. D. B, D. D. Oke. Kenapa Nisrina? Nah, aku mikirnya karena itu penjelasan dari large sets of bells with as many as 70 bells sih. Kayak Oke, itu. kita Jadi noun terus ngejelasin. kita cek. Nice. 4 hat trick, ayo apa quadrick ya teman-teman, udah bener 4. Nice. Please choose somebody else. Nomor 5 terakhir, Nisrina. Mungkin Deborah. Sorry? Deborah. Deborah, number 5. Number 5. B, maybe. B or D? D. 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 Why? I don't know. I just Oke, let's see ya. subjeknya. Oke, kita cek. Nice. 5 loh teman-teman, bener semua. Kelas kita tutup ya. Tapi kita belum tahu ya, 5 orang yang jawab tadi kebetulan semuanya benar. But I want to know from 5 numbers teman-teman benar berapa? 5 soal tadi teman-teman benar berapa? All. 3, 4. Ayo, 4, 4. 3, 4. Ada yang benar 5? 4. Hesti, wow, dahsyat ini. Hesti datang pertama kali, rajin banget ini tadi. Benar, ada benar 2. Oke. Nice ya. Nah, sekarang tak jelasin basicnya, why itu tadi kok jawabannya seperti itu, biar teman-teman tahu reasonnya. Dan nanti kalau soalnya tipikal lain, tapi dengan konsep jawaban yang sama, teman-teman nggak bingung ya. That things. Jadi basically what you have studied, apa yang tadi barusan teman-teman kerjakan, itu kita sebutnya sebagai subject and verb agreement. Bahwa itu tentang subject dan verb agreement. Kalau subject verb agreement ini biasanya mengujikan, moment, I will share you another screen. Bentar ya teman-teman, it's a process of. Nah, jadi yang pertama akan diujikan itu tentang sentence, yang mana teman-teman tuh basically cuma menentukan subject and verb. Hanya memilih antara subject and verb. Kenapa? Karena in English, as a basic sentence, kalimat dasarnya itu harus terdiri dari subject dan verb. Ya, harus terdiri dari subject verb. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, if there is no subject, cari subjeknya. If there is no verb, cari verbnya gitu doang. Kalau nggak ada subjek, ya cari subjeknya. Kalau nggak ada verb, ya cari verbnya.
As simple as that. Sederhana itu. Kalau nggak ada subjeknya cari subjeknya, kalau nggak ada verb cari verbnya, begitu. Cuman jangan salah, subject and verb ini ada pengecohnya. Oke, ada pengecohnya. Yang pertama, dalam mencari subjek, they have a trick. Mereka punya pengecoh. Satu itu namanya object of preposition. Satu yang biasa bikin salah, teman-teman, adalah object of preposition. Object of preposition ini adalah, kalau teman-teman tahu preposisi kayak on, in, at, terus kemudian between, dan seterusnya, gitu ya. Ini kalau dia setelahnya diikuti noun, ya, noun itu kata benda, teman-teman, kata benda ya, kata benda. Maka ya dia ini, si noun-nya ini tidak bisa jadi subjek. Bisa jadi subjek. So what you have to do, apa yang harus kamu lakukan? Cari subjek yang lain. Cari subjek yang lain. Contoh begini. Gitu ya. With Alex goes fishing. Kalau teman-teman lihat kayaknya, oh ini subjeknya adalah Alex, verbnya adalah goes, oh ini udah bener nih, kalimat ini bener gitu. Nah, enggak. Atau kalau seandainya tipikal kalimatnya dirubah, with Alex blank-blank gitu ya, fishing. Wah, ini ada verb ing nih, ada verb ing. Berarti kita tinggal butuh be nih, butuh Alex berarti is gitu. Kalimat ini semuanya salah. Kenapa? Karena ada with, ada with. With itu jenisnya preposition. Ya. With itu adalah preposisi atau kata depan. Setiap ada benda yang dia hadir setelah preposition, maka dia tidak bisa jadi subjek. Maka ini bukan subjek. So what you have to do, find or make another subject. Buat subjek yang lain. Maka seandainya di sini with Alex, ya, itu koma, Rani is going somewhere gitu ya, pergi kemana terserah. Atau juga with Alex, he is fishing, boleh. He is going fishing is okay, terserah. Tapi yang penting setelah Alex harus ada subjeknya. Karena setelah with ini bukan subjek. Itu yang pertama. Ya. Apalin preposition in, on, at, between, in front of, beside, under, between, around. Itu semuanya kata depan, itu kata tunjuk tempat, kata tunjuk lokasi, posisi, itu semuanya adalah preposition. Dan itu semua tidak bisa setelahnya diikuti subjek. Tapi itu adalah object of preposition. Begitu. Ya, itu yang satu. Pengecohnya dalam mencari subjek. Terus kemudian yang kedua, pengecohnya adalah namanya appositive. Nah, appositive, teman-teman, appositive ini adalah extra noun or the noun to explain the previous or the before noun. Contoh begini, Rani is the smartest student. Rani is the smartest student. Rani subject, is adalah verbnya. Oke, nggak bermasalah kan? Ya, ini kalimatnya benar. Tapi ketika ada menulis begini, Rani, koma, ya, the smartest student,
blank blank ya word. Nah, kita bingung. Ini kita butuh verb yang seperti apa? Subjeknya adalah Rani. Nah, the smartest student ini nih apa nih? Ya, smartest student. Smartest student ini bukan orang lain. The smartest student is actually just Rani. The smartest student ini kita sebutnya sebagai apositif. Apositif adalah noun penjelas, ya, informasi tambahan terkait orang ataupun benda yang disebutkan. The smartest student ini fungsinya untuk menjelaskan si Rani. Maka the smartest student and Rani is actually the same. Maka verbnya di sini harusnya adalah gets award, mendapatkan mendapatkan hadiah atau award, penghargaan, ya. Jangan nanti, oh ini ada Rani, ini ada the smartest, ada 2 orang, berarti verbnya get. Bukan, verbnya adalah gets, that's the correct one. Ini adalah positif, hati-hati kalau ada positif. Susunannya positif bagaimana? Apositif itu bisa begini, subjek, koma, apositif, koma, baru verb. Atau apositif dulu, di koma, baru subjek, baru verb. Ini dalam mencari subjek. Jadi kalau ada apositif, ya, subjeknya adalah antara sebelumnya atau sesudahnya. Kamu lihat komanya. Kalau setelah subjek di koma, berarti setelahnya apositif, baru ditutup koma. Tapi kalau sebelum subjek ada koma, berarti sebelumnya adalah apositif. Begitu, ya. Subjeknya jangan sampai ketukar, intinya begitu. Ini dalam mencari subjek. Dari 2 hal ini teman-teman ada yang bingung atau mau ditanyakan dulu? Aman? all clear. Sorry? Clear. Clear ya? Oke, kalau all clear kita lanjut. Nah, sekarang nyari verb ada jebakannya enggak nih gitu ya? Nyari verb ada jebakannya enggak? Nah, biar teman-teman udah mulai ganti fokus, kita akan coba nih yang kedua. Ketika teman-teman ganti verb, ada 2 jebakannya juga. Apa itu? Jebakannya adalah verb ing dan verb 3. What's going on? Gitu ya. Ada apa nih verb 3 sama verb ing? Verb ing ini namanya teman-teman present participle. Oke. Nah, kalau verb 3 namanya past participle. 2 ini adalah kalau bisa disebut dalam bahasa Indonesia yang keren adalah fungsi. Ya. They have 2 functions. Ya, dia bisa memiliki 2 fungsi. Apa yang dimaksud 2 fungsi? Kita mulai gini. Di sini ya. Contohnya verb ing dulu. Verb ing ini teman-teman, dia bisa sebagai adjektif, dia bisa sebagai verb. Makanya jangan ketukar. Dia jadi adjektif ketika ya berdiri sendiri, verb ing doang. Contoh di sini. Ya. The man talking to you. Blank blank blank. Can you see my screen? No. No ya. No. My goodness. Kok tiba-tiba hilang ya? Biasa Zoom begini. Oke, kita ulangi. Now you can see my screen. Can you? Yeah. Bisa ya. Nah, the man talking to you blank 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 my friend gitu seandainya. Nah, di sini ada kata verb ing. Tapi ini bukan verb. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Ya, dia sendirian tuh.
Nah, kalau dia sendirian, fungsinya adalah adjektif. Maka baru ada subjek, belum ada verbnya. You find another verb. The man talking to you is my friend. Begitu. Baru ini verb. Ini bukan verb. Yang talking bukan verb. Yang talking adalah adjektif yang kita kenal sebagai present participle. Begitu ya. Lalu kapan dia jadi verb? Nah, dia bisa menjadi verb adalah ketika dia ditambahkan be baru plus verb ing. Contohnya gitu ya. The man ya, is talking to you. Nah, ini adalah verb. Kenapa? Karena terdiri dari be dan verb ing. Sementara the man adalah subjeknya. Gitu. Itu verb ing. Jadi setiap melihat verb ing, jangan, wah ini kan udah verb ing nih. Berarti kita tinggal cari subjeknya. Belum tentu. Bisa saja kalau verb ing-nya nggak ada temennya di depan, nggak ada be. Be itu apa aja? Bisa is, am, are. Bisa will be. Bisa was, were. Bisa been. Banyak ya yang kategori be. Teman-teman bisa cari nanti kategori be. Semuanya ada tuh. Teman-teman tinggal cari. Ini diikuti dengan verb ing, baru dia fungsinya sebagai kata kerja. Kalau cuma verb ing doang, nggak ada be di depannya, dia adalah adjektif atau kata sifat. Sampai sini terkait dengan verb ing. Do you understand? Bisa teman-teman pahami? Yes. Aman ya? Oke, kalau aman, lanjut verb 3. Kita pakai suara perwakilan ya, ada satu orang jawab aman, ada aman gitu. Tapi kalau teman-teman nanti setelah kelas nanya di grup atau di personal chat, tetap aku jawab dengan normatif. Verb 3 sama ya. Dia bisa menjadi verb, dia bisa menjadi adjektif. Oke. Kapan jadi verb? Kalau dia diikuti be plus verb 3 atau dia diikuti have plus verb 3. Have ini maksudku teman-teman, semua bentuk have. Bisa has, bisa had. Ya. Pokoknya kalau ada have, has, atau had, ditambah verb 3, itu berarti dia verb. Tapi kalau dia berdiri sendiri cuma verb 3 doang, itu adjektif. Kita kasih contoh ya. Yang be dulu plus verb 3. Ya. The TV is stolen. The TV is stolen, is adalah be, stolen adalah verb 3. The TV adalah subjek. Maknanya yang dibentuk menjadi makna pasif. Tipiknya dicuri. Oke. Nah, kalau ditambahkan have atau has atau had, itu menjadi perfect. Contohnya, the TV, ya. Oh, TV. Jangan TV ya, kalau TV mau ngapain dia? Masa TV-nya mau nyuri dirinya sendiri? Nah, kan nggak bisa ya. Kita ganti the thief has stolen the TV. Nah, pencuri telah mencuri TV-nya. Ya, ini adalah verb. Terdiri dari be plus verb 3. Artinya menjadi pencuri telah mencuri TV. Sementara kalau yang pertama tadi, TV dicuri. So, if perfect itu artinya menggunakan me, ya. Sementara kalau pasif menggunakan di. TV dicuri itu pasif. Kalau pencuri mencuri pakai me, itu artinya perfect, ya sudah mencuri. Begitu. Aktif dan pasif bedanya di situ. Nah, kalau diganti had bagaimana? Ya nggak apa-apa, diganti
Had boleh. Dicocokkan aja, tinggal sama waktunya begitu. Ya, that's the things. Terus kalau dia berdiri sendiri, maka dia jadi adjektif. Contoh, the TV stolen yesterday was expensive. TV yang dicuri kemarin ya was expensive. Nah, was-nya ini adalah verb. Sementara stolen di sini adalah adjektif. Kenapa? Karena dia verb 3 berdiri sendiri. Like that. That's the difference. Itu perbedaannya. Jadi nanti wah, udah ada verb 3, lah kok di sini ada verb lagi. Salah nih. Bukan salah, tapi ini fungsinya beda. Verb 3-nya sebagai adjektif, sementara verb yang I'm charging ya. Sorry, sebentar aku charging HP laptopnya mau drop. Sementara yang satunya was-nya adalah verb. That's the difference. Nah, ini kalau verb 3 yang jadi apa namanya? Jadi verb and also adjective. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Atau ada sesuatu yang sulit? Mau ditanya or anything? Susah? Mudah? Atau clear? Sudah clear? Clear for me. Clear for me. Clear ya? Oke. Nah, kalau teman-teman clear, nanti karena waktu kita mepet 4 menit lagi. I will share you the link. Aku akan share teman-teman link nantinya di grup gitu ya. Berisi soal, can be tomorrow morning ya, berisi soal. Teman-teman bisa kerjakan di English Vet. Aku contohkan dulu ya. Wait a moment. Biar teman-teman tidak bingung. Wait a moment. Ya teman-teman, aku ambil kuisnya dulu. Copy link. Teman-teman silakan di grup lihat, itu ada link yang tak kirim. Begitu. Nah, udah lihat ya. Nah, linknya nanti kalau teman-teman buka, ya, kalau teman-teman buka, praktekin aja ya. Linknya nanti teman-teman buka pakai Chrome atau pakai Safari, it's okay. Kalau teman-teman buka linknya, tadi kita buka begini. Nah, itu adalah kuis kita. Nah, nanti teman-teman tinggal mulai kuis. Oke. Nah, tinggal kayak gini nih. Last week when fishing for truth and so on, kayak gini. Correct atau incorrect seandainya gitu ya. Kita cek. Terus kemudian schedules of the day's event can be obtained, correct atau incorrect. Kayak gini. Seandainya ya. Nanti kalau aku salah semua, teman-teman belum kali gurunya salah semua gitu. Ini coba ya tak jawab ngasal aja gini gitu. Correct incorrect aja. Ini yang versi soal mudahnya dulu ya, belum versi soal. Nah, nanti ketika teman-teman udah kerjakan, teman-teman bisa tahu resultnya. Oh, aku tadi baru baru benar 30 gitu. Yang tertinggi baru Dewi Murtasiah nih. Nah, teman-teman bisa ngalahin si Dewi Murtasiah enggak nih? Like that, that things gitu ya.
ada Lutfia and so on. Ini aku yang benernya yang cuma 30 poin tadi. Ini yang pertama. Nanti akan ada 2 yang aku share ke teman-teman. Aku bisa melihat skor teman-teman dan juga teman-teman bisa melihat skornya. Nanti silakan teman-teman kerjakan yang aku share linkkan tadi yang pertama, and then ada yang kedua nanti juga aku share, ada 2 exercise, silakan dikerjakan. Nanti di next meeting kita akan langsung practice lagi yang based on the context TOEFL, begitu. Is there any questions untuk malam ini? Aman? Aman. Aman ya. Nah, juga untuk menutup teman-teman, because I am appreciating your time, karena aku appreciate banget waktunya teman-teman. Jadi kelasku itu on time, mulai jam 7 selesai jam 8.30. Will be not more, will be not less. Tidak akan lebih molor atau lebih kurang, nggak akan begitu. Nah, paling kalau harus ada materi yang harus dijelaskan secara langsung untuk selesai, that's kind I will finish it at the time. Tapi nggak akan lebih dari kayak 10 menit lebihnya nggak. Jadi teman-teman bisa alokasikan waktu, jadwalnya lebih gampang begitu. Terus kemudian teman-teman, after the link I shared later, please practice it. Besok akan aku lihat hasilnya, dan besok kita ada kelas jam 7. Terus kemudian kita akan practice yang previously I have explained, masih ada 15 soal lagi. Ditambah kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. The record I will share to tomorrow morning. Recordnya akan aku share tomorrow morning karena malam ini nanti masih untuk kuisnya pakai English with Apps. Oh, untuk kuisnya pakai English with Apps kayaknya belum bisa deh. Tapi bisa dicoba, nanti diklik muncul nggak ya? Gitu. Kayaknya belum bisa deh. Ya, kalau seandainya nanti muncul, kalau muncul it's okay. Kalau bisa dikerjakan pakai apps, kerjakan pakai apps sama aja. Gitu ya. Berarti udah ada pembaruan. Nanti kalau muncul ya silahkan dikerjakan lebih bagus. Kayaknya update mereka nggak bilang nih ya. Gitu. Terima kasih teman-teman. If you have word for that, kita akan ketemu lagi next meeting. Kita akhiri sesi dengan foto bersama, ya, supaya lebih kelihatan ini ya. Yuk, yang bisa turn on camera. Yang bisa turn on camera dapat bantuan langsung tunai. Oke, ini slide pertama. 1, 2, 3. Once more. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin kelas. Sampai ketemu lagi besok ya. Have a good rest. Selamat beristirahat. Bye-bye. Thank you Bye. semuanya. Thank you, Mister. Bye. Thank you, Mister.